Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Ittihad rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat maupun panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Sebelum Al-Fakir Khotib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi Khotib khususnya dan umumnya kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah agar senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan agar senantiasa istiqomah menjalankan amal soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kita sudah berada di hari Jumat kedua di bulan Syawal. Setelah 2 minggu kita meninggalkan bulan yang mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Al-Fakir ingin menyampaikan tema yang sangat menarik bagi kita, yakni 4 semangat setelah bulan suci Ramadan. Karena Syawal merupakan penambahan iman kita dan takwa kita serta penambahan amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 4 hal semangat, yaitu yang pertama adalah kita kembali ke masjid. Mengapa demikian kita kembali ke masjid? Karena kita merasa rindu, kita sudah bergantung dengan masjid. Oleh karenanya kita harus kembali ke masjid agar senantiasa kita kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuk apapun aktivitas-aktivitas yang kita punya, jangan sampai kita lupakan masjid, jangan sampai kita tinggalkan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, wa rajulun mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu
fahuwa balighun ilaihi. Apabila sudah terpaut hatinya dengan masjid, maka ketika ia keluar dari masjid, maka hatinya itu pun akan sampai ke masjid pula. Maka ya'udu ilaihi, akan kembali ke masjid pula. Karena itu kepada jamaah semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik, mari sama-sama kita ringankan kaki kita untuk ke masjid. Karena setiap melangkahkan kaki kita ke masjid pasti ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban untuk masjid, baik itu jiwanya maupun juga hartanya maupun juga ekonominya, agar senantiasa masjid kita makmur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita menghormati masjid. Diawali dengan kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Diawali dengan masuknya dengan kaki kanan. Ketika keluar masjid, maka hendaknya kita diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan karunia-karuniamu. Yang kedua yaitu adalah kita kembali lagi untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu merupakan wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Tidak ada batasan usianya bagi siapapun, baik itu kaum muda maupun kaum tua. Tujuannya kita menuntut ilmu di situ adalah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat yaitu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Sekalipun ia sudah wafat, pahala ilmu yang bermanfaat mengalir terus menerus. Ajarkanlah anak-anak kembali bagaimana kembali bertauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kembali anak-anak bagaimana caranya mengupgrade, mengembangkan puasa, terlebihnya puasa di bulan suci Ramadan. Belajar di waktu kecil puasa sampai setengah hari. Nanti suatu saat ketika anaknya sudah dewasa, sudah balik, sudah remaja, usia 12 tahun, insya Allah puasanya makin meningkat. Terus pun juga ajarkanlah anak-anak untuk membaca Al-Quranul Karim terus menerus, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, orang tua maupun juga masyarakat. Kita tidak dituntut untuk menjadi ustadz ataupun kiai. Yang penting kita menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma hanya satu ayat. Yang ketiga yaitu kita mencari rezeki. Memang mencari rezeki itu tidak secara mudah, tidak bisa secara instan. Mencari rezeki itu pasti butuh dengan proses. Bapak ibu maupun juga anak-anak yang rela bekerja maupun juga belajar. Bapak yang bekerja sampai lembur, ibu yang bekerja mengasuh anak, menyapi anak, bahkan juga mendidik anak. Karena itu merupakan pekerjaan yang hasanah, pekerjaan yang dinilai 10 kebaikan, 10 pahala yang ada tiada batasnya. Karena segala amalan maupun kerjaan kita pasti itu dinilai ibadah. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Apabila seseorang dia keluar untuk bekerja untuk anak yang masih kecil, maka dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa in kana kharaja yas'a ala
abawaini kabiroini auladaini fa fi sabilillah. Apabila sudah bekerja, sudah melakukan pekerjaan untuk membiayai orang tua yang sudah tua renta, maka dia berada juga di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah. Dan apabila dia bekerja untuk diri sendiri, asalkan tidak boleh untuk meminta-minta, tidak lagi meminta-minta sesuatu kepada orang lain, maka dia berada di jalannya Allah. Selanjutnya, wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Apabila dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mencukupi keluarganya, menafkahi lahir dan batin untuk keluarganya, maka dia berada di jalan fisabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wa in kana kharaja yas'a tafakhurun wa takasuran fahuwa fit sabilit tagut. Apabila dia bekerja tetapi tujuannya untuk menimbun harta, untuk menghambur-hamburkan harta, untuk membangga-bangga diri, maka itu berada di jalannya togut, berada di jalannya setan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mari sama-sama kita kembali mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa ketika dalam bekerja dimanapun dan kapanpun, maka Allah taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang keempat yaitu kita mengerjakan amal soleh yang kita kerjakan. Sesungguhnya iman dan amal soleh itu tidak bisa terpisahkan. Kemarin yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, dengan ditambahi dengan puasa sunnah seperti sekarang ini, puasa Syawal selama 6 hari, terlebih-lebihnya puasa Senin Kamis, maupun puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan Hijriah, maupun puasa Nabi Daud sehari puasa sehari berbuka, itu merupakan pertanda kita benar-benar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di bulan Ramadan kemarin kurang puasanya karena alasan uzur, bisa juga karena sakit, bisa juga karena berada di jalan musafir ataupun berada di dalam perjalanan, maka hendaknya bisa disempurnakan di hari-hari yang lain agar kita selalu untuk melakukan riyadah ataupun latihan puasa, agar di bulan Ramadan yang akan datang nanti terus makin mantap pengamalan puasanya di bulan suci Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau telah beriman, sudah benar-benar beriman, sudah mantap keimanan Anda, maka hendaknya kembali lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama tafsir, seorang mufassir terkemuka dari Mesir yang wafat tahun 1998, bahwa ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita orang-orang yang beriman, hendaknya kalian beriman kepada Allah dengan beriman dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu maksudnya apa? Kita hari ini imannya lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Bahkan Ramadan kita lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang kita kerjakan di tahun kemarin. Bahkan Ramadan di tahun esok lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan di tahun ini. Hendaknya kita terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kurang iman kita, maka perbaiki. Kalau yang sudah mantap imannya, maka
perbaharui, jangan sampai merasa puas, karena segala sesuatu amal soleh kita yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Mutawalli Asy'arawi menjelaskan mengenai ayat ini bahwa hendaklah kalian beriman kepada Allah dengan penuh istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu hendaknya kalian beriman kepada Allah, lalu diartikan dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi harus diterjemahkan dengan perbuatan yang kita kerjakan. Karena itu para pakar akidah bahwa keimanan itu harus kita memenuhi 3 pilar, 3 komponen, yaitu tasdiqul qalbi, membenarkan hati, kemudian wal iqrarul lisan, menetapkan di lisan, wal a'malu bil arkan, dan juga melakukan dengan perbuatan. Jadi itu kita memang harus meyakini. Meyakini itu bukan hanya dari mulut saja, tetapi dari hati kita, dari lisan kita, maupun juga perbuatan-perbuatan kita. Begitupun juga puasa kita. Puasa itu bukan hanya sekedar dari mulut, tetapi juga dari segi hati kita, dari perbuatan kita, serta juga amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita sudah benar-benar beriman, benar-benar beramal soleh dengan sungguh-sungguh, terlebihnya puasa Ramadan maupun puasa sunnah Syawal yang kita kerjakan sekarang, maka hendaknya kita perlu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian, kata Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita selalu istiqomah mengucapkan kalimat tauhid, disertai juga dengan amal soleh, termasuk juga puasanya, agar puasa kita di bulan Ramadan yang kita kerjakan yang telah lalu maupun puasa Syawal yang kita kerjakan sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihatil biqudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.